Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Aja Putri, mahasiswa Universitas Jambi Prodi Akuntansi angkatan 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu kemarin. Nah, materi yang kali ini akan saya bahas adalah sistem informasi akuntansi dan siklus akuntansi. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, sistem informasi akuntansi juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan. Nah, informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah informasi akuntansi keuangan, informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Kemudian yang kedua adalah informasi akuntansi manajemen, yang merupakan informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas dan transaksi sehingga organisasi dapat mereview apa saja yang telah terjadi. Fungsi yang kedua adalah sistem informasi akuntansi memproses data menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan manajemen untuk aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sistem informasi akuntansi menyediakan pengawasan yang memadai untuk menyelamatkan aset organisasi termasuk data-datanya. Pengawasan ini memastikan bahwa data tersedia pada saat dibutuhkan akurat dan dapat dipercaya. Berikutnya, peranan sistem informasi akuntansi. Peranan sistem informasi akuntansi atau SIA ini yang pertama adalah memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua adalah memperbaiki efisiensi. Yang ketiga adalah memperbaiki pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah menciptakan keunggulan kompetitif. Penggunaan sistem informasi akuntansi diantaranya yaitu membuat laporan eksternal. Laporan ini mencakup laporan keuangan seperti pajak dan laporan yang diperlukan oleh badan-badan pemerintah yang mengatur perusahaan dalam industri perbankan dan utilitas. Kemudian yang kedua adalah mendukung aktivitas rutin, yaitu sistem SIA digunakan untuk menangani aktivitas operasi rutin sepanjang siklus operasi perusahaan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, yaitu informasi diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tidak rutin pada semua tingkat pada suatu organisasi. Yang keempat, perencanaan dan pengendalian, yaitu suatu sistem informasi diperlukan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian. Berikutnya yang terakhir adalah menerapkan pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control mencakup kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data keuangan. Kemudian berikutnya ada beberapa terminologi dasar dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah kejadian atau event, yaitu peristiwa yang berpengaruh. Nah, berikutnya adalah transaksi atau transaction, yaitu kejadian eksternal yang melibatkan transfer atau pertukaran antara dua entitas atau lebih. Yang ketiga ada akun atau account, yaitu catatan sistematis yang memperlihatkan pengaruh dari transaksi dan kejadian lainnya terhadap unsur tertentu. Yang keempat, akun real dan nominal, yaitu yang pertama adalah akun real atau permanen, adalah akun-akun aset, kewajiban, dan ekuitas yang muncul pada neraca sementara. Sedangkan akun nominal atau temporer adalah akun-akun pendapatan, beban, dan dividen yang muncul pada laporan laba rugi. Terminologi dasar yang selanjutnya adalah buku besar atau ledger, yaitu buku yang mengandung akun-akun. Buku besar umum berisi akun-akun aset, kewajiban, ekuitas, pemilik, pendapatan, dan beban.
Sedangkan buku besar pembantu berisi perincian yang berhubungan dengan akun buku besar tertentu. Berikutnya yang keenam adalah jurnal, yaitu buku pencatatan awal di mana transaksi dan kejadian-kejadian lainnya dicatat pertama kali. Yang ketujuh adalah pemindahan buku atau posting, yaitu proses pemindahan fakta-fakta dan angka-angka penting dari jurnal ke akun buku besar. Yang kedelapan adalah neraca saldo atau trial balance, yaitu daftar semua akun terbuka dalam buku besar serta saldonya. Saldo setelah penyesuaian tercipta setelah semua penyesuaian dipindahkan ke buku besar, sedangkan neraca saldo setelah penutupan tercipta setelah semua ayat jurnal penutup dipindahkan ke buku besar. Yang kesembilan ada ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries, yaitu ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbaharui semua akun menurut akuntansi akrual. 10. Laporan keuangan, yaitu neraca laporan rugi atau laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah ayat jurnal penutup, yaitu proses formal yang dipakai untuk mengurangi semua akun nominal menjadi nol dan menentukan serta mentransfer rugi atau laba bersih ke akun ekuitas pemilik. Ada beberapa karakteristik dalam sistem informasi akuntansi menurut Cushing. Di antaranya yang pertama adalah usefulness atau berguna. Nah, sistem ini harus menghasilkan suatu informasi yang berguna. Artinya, informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan tepat waktu sehingga berguna bagi pengambilan keputusan. Yang kedua ada ekonomi, yaitu seluruh komponen dari sistem harus bersifat ekonomis. Artinya, sistem harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk tersebut. Berikutnya ada reliability atau andal. Nah, produk dari suatu sistem harus bisa diandalkan dan informasi yang dihasilkan mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang dihasilkan sistem. Berikutnya ada customer service atau pelayanan konsumen. Sistem harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada pelanggan maupun memberikan kepuasan meningkatkan nilai perusahaan maupun memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan laba. Berikutnya ada kapasitas yang harus memadai untuk menghadapi operasi pada kapasitas penuh, seperti halnya pada saat operasi berjalan normal. Berikutnya ada sederhana atau simplicity. Sistem harus sederhana. Jadi sebuah sistem harus semua struktur dan operasinya dapat dimengerti, serta semua prosedurnya dapat diikuti dengan mudah dan tidak akan membingungkan pemiliknya. Yang terakhir ada flexibility atau luas. Jadi sistem ini harus bersifat fleksibel dalam menampung dan menghadapi semua perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi, sehingga menghasilkan informasi perencanaan dan pengendalian. Kemudian beberapa komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah business operation, yang kedua adalah transaction processing, yang ketiga adalah management decision making, yang keempat adalah reporting, yang kelima adalah system development and operation. Ada system development and operation, yang keenam ada database, yang ketujuh ada teknologi, berikutnya ada controls, dan yang berikutnya ada interpersonal atau communication skill, dan yang terakhir adalah accounting and auditing principle. Berikutnya ada pengertian dari siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan dengan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadikan proses-proses tersebut menjadi sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis
terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Berikutnya, tahapan siklus akuntansi. Tujuan dalam siklus ini adalah memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi transaksi. Yang kedua, analisis transaksi. Yang ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Yang keempat, posting buku besar. Yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang keenam, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Yang ketujuh, ada menyusun jurnal penutup. Dan terakhir adalah, sebagai tambahan, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.